hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, meringankan kaki kita sehingga saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kepada kita untuk taat kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung akhir hidup kita Allah cabut nyawa kita semua dan kepada husnul khatimah, dan kelak di akhirat Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya untuk menjaga hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan kita kepada manusia. Jadi jangan sampai kita fokus menjaga hubungan kita kepada Allah, salat 5 waktu dijaga, segala sesuatu yang haram kita tinggalkan, tetapi hubungan kita kepada manusia tidak baik. Sering kadang-kadang kita menghina orang dengan lisan kita, menyakiti orang dengan kata-kata kita, kita membuat kedoliman dengan orang lain dengan perbuatan kita membuat orang tidak senang dengan karakter kita dan juga perilaku kita. Ini juga harus dijaga. Jadi kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah, itu juga akan menyebabkan kita akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan cuma kita baik kepada Allah, tapi kepada manusia tidak baik. Ini yang harus dijaga. Karena banyak kadang-kadang, khususnya di akhir zaman ini, orang saling menghina, memaki, mengolok. Dia kira perbuatannya dengan manusia itu tidak ada siksanya, tidak ada tanggung jawabnya. Ada kabar yang belum jelas, belum pasti. Kadang-kadang kita menyebar kabar yang belum jelas tersebut. Kadang-kadang kita memfitnah orang. Kadang-kadang kita menuduh orang. Kadang-kadang kita menggunjing orang. Padahal kabar tersebut belum tentu benar. Nah, ini kadang-kadang orang tidak menfilter atau tidak melihat kabar ini benar atau tidak. Itu karena dia tidak tahu bahwasanya setiap apa yang dia lakukan ini, kedoliman, kejelekan kepada orang lain, ini ada tanggung jawabnya di akhirat. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan, kelak di hari kiamat ada orang membawa pahala seperti gunung, banyak sekali, hebat sekali ini hamba. Ternyata hamba tersebut dengan kehebatan amal solehnya, kebaikan yang selama di dunia dia itu merintisnya, ternyata semasa hidup di akhirat dia juga sering melakukan kejelekan dengan manusia. Akhirnya di hari kiamat datang seorang hamba kepada Allah, ya Allah, dulu dia pernah mengejek saya ya Allah dengan kata-katanya. Lalu Allah jawab, wahai malaikat, ambil pahalanya dia, berikan kepada orang yang dia berbuat zalim kepadanya di dunia. Kemudian malaikat pun melaksanakannya. Datang lagi orang yang berbeda, orang yang kedua, ya Allah, dulu dia pernah berbuat zalim kepada saya. Allah katakan yang kedua kalinya, ambil pahalanya, berikan kepada orang ini. Datang orang ketiga, datang orang keempat, kelima, terus bergantinya orang datang, dan bergantinya orang itu juga pahalanya diambil, sampai akhir cerita ini orang pahalanya habis. Yang tadinya pahalanya seperti gunung, habis. Tapi tetap orang datang kepadanya, ya Allah, dulu dia pernah berbuat jelek kepada saya, ya Allah. Lalu malaikat kebingungan, ya Allah, bagaimana ini? Amal hambamu ini sudah habis, sedangkan masih ada tuntutan dari orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, ambil dosa orang yang dia berbuat zalim kepadanya, kemudian berikan kepada orang ini karena dia telah berbuat jelek kepada mereka. Akhirnya diambil dosanya, diberikan kepada orang ini. Sampai akhirnya masih ada orang yang menuntut, sampai pada akhirnya ditimbang dia punya amal di mizan, di tempat pertimbangan amal, ternyata dosanya, kejelekannya lebih banyak daripada dia punya pahala dan ibadah. Sampai akhirnya orang ini
dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari cerita ini mari kita ambil pelajaran, jangan cuma kita fokus berbuat baik sama manusia. Jaga hubungan kita sama kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, minta maaf. Kemudian setelah itu berjanji dalam diri kita untuk berusaha tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya kepada orang tersebut dan juga kepada orang lain. Karena kedoliman, kejelekan yang kita lakukan sama orang lain itu ada imbasnya di akhirat. Jangan sampai kita berpikir yang penting saya baik sama Allah. Saya sholat 5 waktu saya jaga, puasa di bulan Ramadan saya jaga, zakat fitrah saya keluarkan, haji saya mampu saya laksanakan. Itu bagus, itu adalah sesuatu yang baik. Itulah yang namanya Abdullah, hambanya Allah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua keharaman dia tinggalkan, daripada berjudi, daripada berzina, semuanya ditinggalkan. Ternyata hamba ini tidak menjaga hubungan baik kepada manusia. Tetap kata Allah, ini orang akan aku masukkan ke neraka-Ku. Sehingga mari pada saat ini sama-sama kita jaga hubungan kita kepada manusia. Jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain, baik itu dengan ucapan kita, baik itu dengan perilaku kita, baik itu dengan perbuatan kita. Karena ingat, kedoliman yang saat ini kita lakukan kepada orang lain, mungkin orang itu tidak bisa berbuat kepada kita untuk membalasnya. Karena mungkin kita lebih hebat darinya, kita lebih berilmu, kita lebih kaya pangkatnya kita, pengaruhnya kita, itu hanya di dunia. Tapi di akhirat Allah adalah zat yang maha adil dan akan mengadili hambanya seadil-adilnya. Tatkala itu tidak akan Allah lihat siapa orang yang punya ilmu, siapa yang kaya, siapa yang memiliki wilayah yang besar, semuanya di akhirat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bebaskan kepada hamba-hambanya untuk menuntut antara yang satu dengan yang lainnya dengan kedoliman yang mereka buat. Oleh karenanya, ayo pada saat ini sama-sama kita evaluasi. Kalau memang kita punya salah sama orang lain, maka hendaknya minta maaf, selesaikan urusan di dunia agar di akhirat tidak sampai berkepanjangan. Jangan sampai kita merasa ahli surga, ternyata di akhirat kita menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara kedoliman kita kepada orang lain. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jauhkan kita daripada berbuat zalim kepada orang lain, sehingga Allah kelak di akhirat menjadikan kita orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.